Warahmatullahi wabarakatuh. Dia aja yang naik itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Saya belum, Pak. Belum makan. Kenapa Putra? Nggak ada duit jajan, Nggak Pak. ada duit. Tadi nggak disangguin, nggak kesaku-saku tuh sama ibu. Enggak, Pak. Ibu Oh ya udah, nanti habis istirahat Putra ke kantin, Bapak kasih sangu. Itu ya. Adi mau ikut? Uang saja. Ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau absensi dulu. Rutma, Hadir, Pak. Hadir. Pipit, ya, Pipit. Adi, Saya, Pak. sehat Di? Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putra, Tri, Hadir, Pak. ya, Tri ada? Hadir, Pak. Ya. Eva, Hadir. ya. Dian, Ya, tolong Dian ya, ada, Putra? terekam nanti. oh belum ini ya, belum masuk ya, masih. Dian kemana Dian, Putra? Pak, ke toilet. Oh ya, nanti ditunggu Toilet, ya. Oke. Putu, Putu ada? Uzi, Putu belum masuk ya? Miss Dandani. Itu masih jajan, Pak. Oh ya, tolong nanti Adi dipanggil itu si Putunya biar cepat masuk. Ya, Pak. Ya, Bentar, Pak. Pak. Ya, Miss Dandani. Hadir, Pak. Oke, ini berarti baru ada 10 ya, baru kurang 2 yang belum masuk. Sambil berjalan kita akan menunggu. Nanti yang belum masuk tolong Putra dipanggil ya, jangan lupa ya. Oke, untuk Ya, Pak. hari ini ya kita Saya langsung. hadir, Pak. Siapa? Oh Wiwit ya, hadir, Wiwit. Pak. Wiwit dari mana Wiwit? Ini tadi habis makan siang, Pak. Habis makan, dah. Kok istirahatnya lama bener? Yang lainnya lo udah dari tadi. Iya, Pak. Maaf, Pak. Wiwit istirahat sambil menyelamatkan dunia dia, Pak. Tuh, lah kenapa? Dunianya agak gelap, Pak. Ini mulai Dunianya tadi agak malam, gelap. Pak. Iya. Siang-siang sih ya. Ya, anak-anakku sekalian, kita refresh dulu. Apa namanya? Karena kita udah siang. Saya ice break dulu ya, biar semangat seperti itu, biar gak ngantuk belajarnya. Oke, Pak. Oke. Siap, Oke. Pak. Oke. Kita akan menari, Marina menari seperti itu ya, di Ya, atas, ya seperti itu. Kalau Bapak bilang seperti ini berarti Marina. Nah, kalau seperti ini berarti menari. Ya, oke. Kalau di sini berarti Menara. atas. Kalau gini berarti, oke, udah paham? Ya, kita praktekkan. Marina menari di atas merana, di atas menara. Marina Marina menari. Oke, sekarang Bapak yang mempraktekkan tangan, kalian yang menyanyi ya. Paham? Paham. Oke, yuk. Paham, Pak. Ayo kita coba bareng-bareng. Pak. Marina. 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 Menari. Menari. Di atas menara. Menari. Atas menari. Marina Menari. sekarang Marinanya kita ganti. Marina harus, kalau itu harus ada pasangannya ya, namanya kita ganti Marini, Pak. Marijo. Jadi ada Marina, ada Oh, yang jelas kan. Marijo. Ini Kalau dari Marijo seperti ini gitu kan. Nah, Kalau itu Marijo dia yang seperti tahu dia. Yang jelas dia ini. tahu. Oke, kita coba lagi. Yuk, Marijo menari Menari. di atas merana, di atas Merana menara. kalau gini di atas menara, Marijo menari. Oke, cukup ya. Selamat. Oke, Wah, Bapak gimana Hawato. perasaannya?
Bapaknya batuk pakai masker, Pak. Ya, mohon Pak, maaf. Tadi Marinanya lupa, kurang maaf. kerjaan, Pak. Masa Iya, menarinya masa menari di terus. menara. Di menara Jatuh pula. ya Miss Dandani ya. Iya. Oke, dari awal lagi ya. Pak ya. Oke, sudah kedengaran anak-anak? Secara resmi, Ghanim Al-Muftah didaulat menjadi salah satu ambasador FIFA World Cup Qatar 2022. Pemuda berusia 20 tahun ini sejak kecil menjadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia. Warga asli Qatar ini terlahir dengan sindrom regresi kaudal, kelainan yang sangat langka mengganggu perkembangan tulang belakang bagian bawah. Kondisi Ghanim tak biasa. Ia tidak memiliki kaki. Keadaan ini membuatnya harus berjalan dengan kedua tangannya. Ghanim Al-Muftah lebih menyukai kata unik dibandingkan berbeda untuk mendeskripsikan keadaannya. Dengan segala keunikannya, Ghanim Al-Muftah ternyata memiliki sejumlah prestasi. Sejak usia 11 tahun ia telah mendirikan Badan Amal, klub olahraga, serta memiliki bisnis di bidang kuliner yang mempekerjakan sekitar 60 orang karyawan. Ghanim Al-Muftah juga membuktikan bahwa keunikannya tak dapat membatasi kesenangannya dengan olahraga. Berbagai jenis olahraga mulai dari berenang, skateboard, menyelam, panjat tebing, dan tentu saja sepak bola dijalaninya bersama teman-teman dan keluarga. Tak hanya pencapaian di bidang olahraga, Ghanim Al-Muftah juga mengejar cita-citanya di bidang pendidikan. Ia terus belajar untuk mewujudkan harapannya lulus pendidikan tinggi, master dan PhD. Bahkan Ghanim Al-Muftah juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran atau hafiz. Ghanim Al-Muftah merasa bangga dan terharu dirinya didaulat menjadi Duta Piala Dunia Qatar 2022. I participate in the inauguration of Al Janoub Stadium in 2019. Al Janoub Stadium is in Al Wakra, where I was born and raised. It was such a great feeling to see the innovation and tradition coming together. I was thrilled when I heard the crowd applause after I said, "Congratulations, Qatar. Congratulations, Al Wakra," front of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and 36,000 spectators. It was remarkable, a day to remember. Ghanim Al-Muftah juga menjamin gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar akan ramah terhadap teman-teman disabilitas. Ghanim Al-Muftah sangat yakin disabilitas memiliki hak untuk bermimpi dan memiliki ambisi yang dapat dicapai. Ia ingin orang-orang dapat mengerti bahwa disabilitas mampu memberi dan berperan aktif di masyarakat. Oke, anak-anak, tadi sudah apa namanya nilai-nilai apa yang bisa kalian dapatkan jika dihadapkan pada apa Rusma? Semangat, Semangat. Pak. Pantang menyerah. Pantang menyerah, Pak, walaupun disabilitas. Oke, Sri, kalau menurut siapa Sri? Kalau menurut saya itu jadi semuanya mau dia mempunyai kekurangan, mempunyai kelebihan, tetap dia mendapatkan hak yang sama. Oke, kalau Putra, apa Putra? Nilai yang bisa kamu ambil? Ya, kekurangan bukan berarti menghalangi segalanya, Pak. Kekurangan bukan berarti menghalangi segalanya. Ya, anak-anak sekalian, ini berkaitan dengan motivasi diri ya. Bapak perhatikan, kalian kalau dalam pembelajaran itu kayaknya lesu, males. Padahal apa? Kalau kalian bisa melihat, apa sih kekurangan saya seperti itu? Ada nggak jika dibandingkan dengan anak tadi? Anak tadi itu begitu luar biasa. Seenggaknya kalian itu harus, apa namanya ya, punya sesuatu yang lebih gitu loh dibandingkan dengan anak-anak yang kurang. Makanya kalian itu adalah anak-anak yang sempurna gitu loh. Maksudnya ya
apa yang kurang. Artinya kita nggak boleh males-males ya, apalagi dalam belajar begitu. Kayak Adi ini, Adi sekolahnya jarang masuk. Kenapa kira-kira Adi? Apa nggak malu jika dibandingkan dengan anak tadi seperti itu? Males pas jauh sekolahnya, Nah, capek di jalan. padahal kan apa? Fasilitas sudah kamu dapatkan lah dari orang tuamu. Itu aja masih males begitu. Lain kali jangan seperti itu ya, Di. Iya, Pak, iya. Karena suksesnya kita ke depannya itu bukan tergantung siapa-siapa, itu tergantung pada diri kalian. Oke, sekarang kita kembali ke materi pelajaran. Materi pembelajaran hari ini Rutma nggak mau jalan ya? Ya, Oke. Bisa dilihat anak-anak? Oke, Muncul. materi hari ini adalah permasalahan sosial. Oke, dalam kehidupan sosial, kalian pernah nggak sih menghadapi sebuah masalah? Pernah, Pak. Pernah. Pak, masalah Oke. terus tiap hari, Pak. Pak, Kenapa? Tidak jarang masuk sekolah, itu juga namanya masalah. Pak punya- Guru. Gimana Pak Wiwit? Guru, Ya, saya Wiwit. izin sebentar ya Pak, 15 menit dipanggil guru BK. 15 Oh ya, silakan menit Wiwit. saja. Ya, Iya Pak. nanti langsung kembali ya. Oke. Sri, pernahkah kamu menghadapi sebuah masalah atau sering? Pernah, Pak. Saya kan tidak mau bermasalah, Pak. Yang bermasalah. Ya, Rutma, pernah nggak kamu menghadapi masalah? Apa sih kira-kira masalahnya seperti itu? saya dikurangi. Kok dikurangi? Itu masalah kamu atau masalah siapa? Masalah orang tua, Pak. Ya, itu namanya masalah pribadi. Pribadi. Oke. Ketika sering menghadapi masalah, secara definisi, menurut kalian masalah itu seperti apa? Masalah, secara pengertian. Saya loh tiap hari menghadapi masalah. Paling nggak kan tahu, masalah itu adalah ini, seperti itu. Perbedaan harapan dengan kenyataan, Pak. Perbedaan harapan dengan kenyataan. Ya. Harapan dengan kenyataan tak sinkron Adi ya. Iya. Ya, harapan dan kenyataan tidak sinkron. Oke. Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai dengan ekspektasi. ya. Tidak sesuai Artinya- keinginan Bapak. Ya, artinya kenyataan Suatu yang hal-hal yang tidak ada, menyenangkan, Bapak. hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi Oke. masalah. Ya. Secara pengertian, oke, masalah itu adalah ketidak apa namanya ya? Artinya tidak kesesuaian apa yang diharapkan dengan kenyataan. Misalkan setelah lulus sekolah misalkan, saya cita-citanya berharap ingin mendapatkan pekerjaan yang baik seperti itu. Kemudian setelah lulus apa? Artinya setelah lulus ternyata saya nggak dapat pekerjaan. Itu berarti namanya masalah. Artinya apa yang dicita-citakan, diharapkan itu tidak tercapai. Oke, sekarang berkaitan dengan masalah sosial. Masalah sosial berarti masalah yang berkaitan dengan apa Adi kira-kira? Kalau dikaitkan masalah, dikaitkan dengan sosial? Masalah sosial itu masalah yang mengganggu orang banyak, benar nggak Pak? Yang mengganggu Misalnya orang banyak. pencemaran. Ya, artinya yang berkaitan dengan orang Orang banyak. sekitar. Artinya berpengaruh terhadap yang lainnya. Itu dikaitkan dengan masalah sosial. Oke. Oke, secara umum kalau misalkan dilihat di gambar seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Masalah apa sih yang ada di sekitar kalian? Misalkan, kalau dikaitkan dengan fenomena sosial.
corona, Pak. COVID. Corona. Pak, Ya, apa Sri? Masalah pembulian sosial yang ada itu, Pak. di lingkunganmu apa Sri? Itu dibully itu Pak di gambarnya, Pak. Oh, bullying ya? Iya, Ya, pemukiman dibullying, kumuh, Pak. dikucilkan. Ya, pemukiman Pak, kumuh. pemukiman kumuh. Ini Ya, apa ini dia, Pak? Korban perceraian, Pak. ini frustasi nganu Sri gambar ini. Oh, depresi kayak ya, Adi, Pak. Ya, Depresi ya, Pak. Itu, Pak. akibat Dia frustasi, Pak. Iya, ya, Pak. frustasi karena misalkan dia punya harapan tidak tercapai, kemudian dipikirkan, ya dampaknya ke psikologis seperti itu. Iya, Pak. Akhirnya drop secara hal itu berkaitan dengan psikologis. Nah, sekarang kita ke beberapa penyebab permasalahan itu tadi secara umum ya sudah tergambarkan. Oke, faktor permasalahan yang pertama yang saling apa namanya ya? Artinya faktor yang paling dominan di antara berbagai permasalahan tersebut yaitu berasal dari faktor ekonomi. Misalkan Bapak gambarkan seperti ini. Ini adalah gambaran apa ini? Gambar ini. Ada yang mau mendeskripsikan? Gambar anak-anak yang berada di lingkungan kumuh atau slum area, Pak, bahasa kerennya. Slum area. Ya, menurut yang lainnya apa yang lainnya? Saya kasih hadiah, ya, Pak. Kan udah bisa Ya, jawab. nanti Bapak kasih surprise. Surprise apa Surprise. surprise? Ya, surprise ya. Ya. Oke. Yang lainnya apa? Tadi mengatakan ini adalah gambaran kumuh, begitu kan? Kalau menurut saya ini sedang memulung, Pak. Sedang memulung. Nah, Iya, mulung sekarang dari sampah. sini muncul pertanyaan, mengapa sih mereka melakukan itu begitu? Coba dijelaskan, ini dikaitkan dengan faktor ekonomi. Itu mereka anak-anak sampai seperti itu kira-kira kenapa? Mengapa? Saya, Pak. Ya, Rutma, apa Rutma? Ya, kalau dikaitkan dengan faktor ekonomi, tentu karena kemiskinan, Pak, karena kurangnya uang atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makanya mereka di samping tidak bisa sekolah, mereka mencari pekerjaan yang bisa mendatangkan uang, Pak. Bisa kalau anak-anak misalnya dengan memulung. Oh iya, benar Rutma. Ini dikaitkan dengan masalah apa namanya pendapatan yang berkurang sehingga mereka apa namanya muncul motivasi dari diri mereka ya untuk membantu orang tua dengan bekerja seperti ya namanya anak-anak, apa yang mereka lakukan seperti itu ya. Terus faktor selanjutnya, nah di sini adalah berkaitan dengan faktor budaya. Di sini dikaitkan dengan adanya penyimpangan kebudayaan, artinya belum ada kesiapan dari misalkan ketika kita menghadapi apa namanya ya pengaruh budaya barat, tetapi kita tidak siap menerimanya, artinya menerima tanpa melalui penyaringan. Nah, kita ini kan masyarakat timur ya, masyarakat timur itu terkenal apa? Adi? Dengan budaya sopan santunnya, Ya, Pak. terkenal dengan sopan Kekeluargaan. santunnya, ramah begitu ya. Nah, tapi di satu sisi ada yang menerima budaya barat itu saklek. Saklek itu artinya diterima tanpa menyaring. Misalkan dikaitkan dengan faktor budaya itu, misalkan di sini adalah misalkan perilaku kenakalan remaja. Ini ada kaitan dengan budaya nggak menurut kalian? Ada, Pak. Adanya di mana, Di? Adanya di mana ya, Saudara? Adanya di mana? Lupa, Pak. Oke, perilaku, misalkan kenakalan remaja Ya, itu indikatornya perilakunya seperti apa? Yang melanggar nilai-nilai dan aturan yang ada di masyarakat. Ya, melanggar aturan nilai-nilai di masyarakat. Itu ada sisi negatif ya. Ketika kita menerima pengaruh luar tanpa menyaring, misalkan. Kemudian ada perilaku, misalkan konflik antar suku, gitu ya. Kemudian diskriminasi gender, pernikahan dini, dan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara itu berkaitan dengan faktor
budaya. Oke, dari faktor ekonomi dan budaya yang mau ditanyakan, Enggak ada, ada Ustaz, yang belum Pak. paham silakan ditanyakan. Berarti sudah paham semua ya? Ya Pak, ada paham Pak. Sudah paham semua. Oke, sekarang Bapak Oke, akan membagi Rutma. Minta tolong Rutma. Iya, Pak. Tolong apa, Pak? Mau menampilkan screen yang lain ini gimana? Menampilkan apa, Pak? Video kah? Enggak, gambar. Gambar. Oke. Ya. Bapak stop dulu Pak. Nah, Ini baru nanti Pak ambil lagi gambar yang baru. Oh ya, sudah. Pak, Ya. gambarnya share lagi, Pak. Oke. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak, kelihatan. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi ke dalam kedua kelompok kalau tidak ada pertanyaan. Nah, tugas kalian nanti adalah mengidentifikasi gambar di atas, apakah termasuk masalah sosial atau bukan. Kemudian identifikasikan faktor apa yang menyebabkan masalah sosial, kemudian dan jelaskan. Jadi nanti perhatikan gambar ini, apakah dia termasuk masalah sosial atau bukan. Kalau bukan, kenapa? Kalau termasuk masalah, mengapa? Tolong nanti dijelaskan. Untuk ini Bapak bagi dalam 2 kelompok ya. Nanti silakan untuk masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Apakah cuma saya apa, Pak? Kenapa? Oh, Pak Masrudin. Nanti yang nampilin Adi aja ya. Ya boleh. Kenapa nggak kamu aja, Sri? Saya enggak bisa, Pak. Tuh. Tadi kan sudah diskusi katanya bisa. Bisa iya, tapi saya Zoom-nya pakai HP, Bapak. Oh, pakai HP ya. Nanti kamu Iya. aja ya dia atau Ya Putra? Pak, nggak apa-apa. Saya aja nggak apa-apa. Lingkungan, di mana mencairnya es di kutub, membuat para aktivis lingkungan dan juga para ilmuwan membuat kebijakan baru mengenai hal ini. Nah, pemanasan global itu terjadi karena sehingga menyebabkan adanya banjir bandang, munculnya angin puting beliung, serta musibah kekeringan. Nah, itu yang pertama. Lalu dari para ahli beranggapan bahwa mengenai pemanasan global ini benar-benar harus diatasi karena memang ini akibat dari ulah manusia juga. Maka penanganannya pun harus oleh manusia. Sehingga para aktivis mengajak kita semua masyarakat di bumi khususnya yang ada di Kutub Utara atau maupun Kutub Selatan agar bergotong royong bersama-sama menyelamatkan bumi dari pemanasan global dengan melestarikan bumi. Lalu pada gambar kedua yaitu kriminalitas. Kalau hal ini tentu saja termasuk masalah sosial. Hal ini dipicu sama seperti yang dari kelompok 1 juga, yaitu mengenai faktor ekonomi. Baik Pak, dan juga teman-teman semuanya, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Mic-nya Pak. Oke, baik. Dari kelompok pertama, secara apa tadi ya? Secara eksplisit dinyatakan bahwa pemanasan global itu termasuk masalah sosial, begitu ya Rutma ya? Iya Pak. Oke. Terus yang kedua, ini adalah masalah kriminalitas berkaitan dengan disebabkan oleh faktor ekonomi. Nah,
Sekarang untuk kelompok pertama ada yang mau menyampaikan gimana kira-kira pendapatnya berkaitan apa yang disampaikan kelompok pertama tadi? Silahkan, ada? Kelompok pertama. Ada yang mau menyanggah atau memberikan pendapatnya? Kalau saya enggak Pak, enggak tahu kalau teman saya yang lain Sri, Putra, Pipit gimana? Ada mau nambahin? Ada yang mau menambahkan atau tidak setuju Setuju, dari Pak. hasil setuju semuanya? Setuju, Pak. Oke, Karena setuju. kalau kutub mencair itu bisa menyebabkan kebanjiran semua dunia, Pak. Oke, jadi bisa berpengaruh terhadap yang lainnya ya? Iya, jadi masalah sosial. Ya, akhirnya menjadi sebuah masalah yang tidak hanya dihadapi daerah kutub itu sendiri, tetapi juga daerah atau negara lain seperti itu ya. Oke. Dari hasil diskusi ini ada yang mau membantu Bapak untuk menyimpulkan permasalahan sosial itu disebabkan oleh faktor apa saja? Ada yang mau membantu menyimpulkan? Faktor ekonomi, Pak. Ya, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor biologis. Ya, biologis. Yang ketiga, budaya. Ya, faktor budaya. Satu lagi, lingkungan atau global, apa masalah bersama. ya, faktor globalisasi seperti itu ya. Ya. Terus ada satu lagi yang belum, faktor apa kira-kira? Psikologis. Ya, psikologis. Tadi untuk faktor psikologis nggak kelihatan di situ ya. Ya. Nggak kelihatan, Pak ya? Ya, nggak kelihatan, maksudnya nggak ditampilkan bahwa itu adalah berasal dari faktor psikologis atau kejiwaan seperti itu. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya atau sudah paham? Kita pulang jam berapa, Pak? Oke, sebentar lagi, waktunya 5 menit lagi. Ya, sebelum Bapak tuh ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Berarti sudah paham semua ya? Ya, Pak. Ya. Oke, sebelum Bapak Heri, silakan untuk memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Tenangkah atau seperti Ini apa? saya kasih Silakan. loh. Ya, terima kasih Adi. Ya, sama. Mata saya lope-lope, Pak. Ya, terima kasih Rutma. Oke. Oke, Bapak rasa cukup ya pembelajaran hari ini. Ya, Pak. Oke, silakan berdoa dulu, ditutup berdoa dulu. Siapa ketuanya? Ayo Adi silakan untuk Iya, Pak. Ya, memimpin doa. Ya, oke teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan hari ini membawa yang namanya keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, berikan salam kepada Pak Mas Ruhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Selamat Selamat siang.